Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat video-video dari para Khabib Ba'alawi, ya, kadang-kadang kita emosi kaum muslimin, ya. Karena para Khabib Ba'alawi ini merasa bahwa mereka ini mulia karena mereka merasa sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga mereka merasa pasti masuk surga. Mereka lebih mulia dibandingkan orang yang selain dari kalangan Ba'alawi, ya. Karena mereka, ya itu tadi kaum muslimin, merasa mulia karena di dalam tubuhnya ini mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Sehingga karena itulah mereka ini harus dimuliakan, ya. Dan mereka merasa lebih mulia dibandingkan orang-orang yang bukan dari kalangan Ba'alawi. Hatta para sahabat Nabi Muhammad SAW itu kalah mulia daripada Khabib Ba'alawi yang kerjaannya gedabrus kaum muslimin. Padahal kalau kita melihat dari dalil Al-Quran, ya, dalil hadis, tidak ada satupun nas yang menjelaskan bahwa seseorang itu, ya, mendapatkan kemuliaan berdasarkan keturunan. Nggak ada kaum muslimin. Ya. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Sebenarnya dari ayat ini saja sudah jelas kaum muslimin, ya, bahwasanya tidak ada keutamaan bagi suku dan bangsa manapun, ya, tidak ada keutamaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali karena takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Itu sudah jelas sebenarnya kaum muslimin. Ya. Dan itu Al-Quranul Karim. Wajib kita mengimani. Ya. Sementara di dalam hadis-hadis, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Allah la fadla li arabiyin ala ajamiyin. Ya. Wala ajamiyin li arabiyin. Wala ahmar ala aswad, wala aswad ala ahmar, ya, illa bittaqwa. Kan jelas, ya. Kemudian di hadis lain Nabi Muhammad SAW mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Itu jelas kaum muslimin, ya. Kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan iman dan takwa. Iman, takwa, amal soleh, bukan berdasarkan keturunan. Tapi kalau kita melihat para Khabib Ba'alawi, ya, karena mereka merasa sebagai keturunan dari Nabi Muhammad SAW, itu sombongnya luar biasa kaum muslimin, ya. Bahkan kalau kita menyimak perkataan-perkataan mereka, ya, mereka ini merasa lebih mulia dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, ya. Coba simak perkataan-perkataan dari para Khabib Ba'alawi ini kaum muslimin. Bagian habaib itu kalau ada anak cucu Syekh Abu Bakar bin Salim lagi bermain, ya, dikasih tahu. Sini Ikam, aku tahu Ikam ini keturunan Nabi Habaib, tapi hati-hati dengan anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim ini yang beriman bertakwa kepada Allah Ta'ala, semuanya wali min awliyaillah. Berhati-hatilah kalian. Yang ditakutkan murka Allah Ta'ala datang kepada kalian. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka Jahannam itu akan aku matikan. Nah kaum muslimin, ya, luar biasa kaum muslimin. Kalau aku tidak malu kepada Allah, niscaya neraka Jahannam itu aku matikan. Coba kaum muslimin, ya. Ini sudah melebihi mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah melebihi para sahabat. Ya, jangankan sahabat, Nabi Muhammad SAW saja kalah dengan Abu Bakar bin Salim. Nabi Muhammad SAW nggak pernah mengatakan, ya, seandainya saya tidak malu kepada Allah, niscaya api neraka itu akan aku matikan. Nggak pernah kaum muslimin, ya. Bahkan ini ada lagi kaum muslimin, ya, nggak kalah konyol, ya, sama, ya, dia bisa mematikan api neraka, ya. Coba simak video ini kaum muslimin. Sampai-sampai beberapa aulia wassalihin disuruh masuk surga dia nggak mau.
dia hampiri neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak, saya masuk, nggak tanggung kalau padam neraka. Kaum muslimin, ya. Coba. Karena mereka merasa bahwa mereka ini mulia karena keturunan, mulia karena nasab, ya. Mereka merasa bahwa mereka ini pasti masuk surga. Bahkan bisa memadamkan api neraka, kaum muslimin. Coba. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, nggak ada yang sampai mengatakan seperti itu, kaum muslimin. Ya. Bahkan kalau kita menyimak kisah-kisah dari para sahabat itu nggak ada yang dengan pedenya merasa bahwa mereka masuk surga. Apalagi sampai berkoar-koar mereka pasti masuk surga. Apalagi sampai berkoar-koar mereka bisa memadamkan api neraka, kaum muslimin. Sekelas sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an saja, kaum muslimin. Di ujung usianya, beliau ketakutan, kaum muslimin. Ya. Di ujung usianya, di ujung ajalnya, beliau ketakutan. Beliau mengatakan bahwa beliau ini sedang menempuh perjalanan yang jauh, sementara bekal yang beliau bawa sedikit. Ya. Beliau mengatakan bahwa beliau akan mendaki sebuah jalan yang terjal. Kemudian di ujung jalan tersebut ada surga dan neraka. Sementara beliau tidak tahu di mana beliau akan sampai. Apakah di surga, apakah di neraka. Ya. Itu sekelas sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kaum muslimin. Ya. Beliau nggak seperti para kabeh Ba'alawi yang merasa pasti masuk surga, bahkan bisa memadamkan api neraka. Ya. Coba simak kisah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, kaum muslimin. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi yang telah banyak meriwayatkan hadis dari Nabi secara mutlak, mengalahkan semua para sahabat, mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq, mengalahkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, oleh Utsman, oleh Ali, oleh Aisyah, oleh Anas bin Malik, oleh Abu Sa'id Al-Khudri, oleh Jabir bin Abdullah, oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Dan semenjak masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, beliau menghabiskan waktunya untuk mendampingi Nabi, berkhidmat kepada Nabi SAW sampai Nabi meninggal dunia. Namun tatkala Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengalami sakit kritis, sakit yang akan mengantarkannya kepada kematian, beliau dijenguk oleh keluarga dan kerabatnya, beliau dijenguk oleh kawan-kawannya dan oleh kaum muslimin. Maka mereka mendapati Abu Hurairah dalam keadaan menangis. Menangis sebagaimana umumnya orang menangis. Lalu mereka bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Hurairah, mengapa engkau menangis? Hal apakah yang menyebabkan menangis? Bukankah engkau termasuk salah seorang sahabat Nabi yang telah banyak beribadah bersama Nabi, semangat menghadiri kajian-kajian Rasul, bersemangat untuk mendampingi Nabi ketika safar, mukim maupun jihad?" Disebut kebaikan-kebaikan Abu Hurairah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tanggapan dan jawaban Abu Hurairah radhiyallahu anhu? "Ketahuilah, sesungguhnya aku ini menangis bukan karena aku merasa takut dan sedih akan berpisah dengan dunia dan kemewahannya. Aku menangis bukan karena takut dan sedih akan meninggalkan keluarga tercinta, teman-teman dekat. Tetapi aku menangis karena aku akan melakukan perjalanan yang sangat jauh ke negeri akhirat, sedangkan bekal amalku sangatlah sedikit. Aku akan pergi jauh ke negeri akhirat, sedangkan bekal amalku sangat sedikit." Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa besar rasa takut sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Amal-amal ibadah yang telah dikerjakannya bersama Rasul tidak ada yang diterima oleh Allah. Khawatir semua itu ditolak oleh Allah. Padahal mereka adalah generasi yang telah berhasil dibimbing langsung oleh Nabi, generasi Rabbani yang selalu mengedepankan cinta Allah dan cinta Rasul, jauh dari zaman fitnah. Tapi begitulah perasaan mereka, khawatir. Sampai-sampai ada salah seorang sahabat Nabi mengatakan,
Sungguh, satu kali sujud saja kepada Allah, tapi sudah jelas dan sudah pasti itu diterima oleh Allah, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Satu kali sujud, bukan satu kali sholat. Sungguh, satu kali sujud pada Allah tapi sudah pasti dan dijamin diterima oleh Allah, lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena sujud itulah yang akan menyelamatkannya dari api neraka. Sujud itulah yang akan membuatnya masuk surga selama-lamanya. Bagaimana dengan kita yang penuh dengan kelalaian, penuh dengan kemalasan? Ketika semalas, ketika lalai, kita pun masih merasa aman dan tenang. Seakan-akan dosa kita dimaafkan oleh Allah, seakan-akan amal soleh kita pasti diterima dan dicatat dalam lembaran amal soleh kita. Seakan-akan kita sudah pasti akan bebas dan selamat dari siksa kubur dan siksa neraka. Bahkan merasa paling ikhlas, paling besar jasanya untuk Islam. Sungguh ini sangat jauh dari sikap para sahabat Nabi as-salafus saleh radhiyallahu anhum ajmain. Nah, coba kaum muslimin ya. Kalau kita menyimak kisah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini kaum muslimin, ini sangat bertolak belakang dengan cerita-cerita dari para kabib Ba'alawi ya. Cerita-cerita tentang wali-wali mereka kaum muslimin ya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang jelas dijamin surga, yang jelas mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka. Ya. Mereka takut apabila amal ibadah mereka, amal ibadah yang sudah mereka kerjakan bersama dengan Nabi Muhammad SAW tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut. Ya. Oleh karenanya ketika di ujung usia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak menangisi dunia kalian ini. Ya, akan tetapi aku menangisi jauhnya perjalananku dan sedikitnya perbekalanku. Sesungguhnya aku sedang mendaki sebuah jalan yang terjal, yang menanjak, yang ujungnya adalah surga dan neraka. Sedangkan aku tidak tahu di ujung manakah aku akan berhenti. Apakah di surga, apakah di neraka. Itu sekelas sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Itu kezuhudan mereka kaum muslimin. Bukan seperti para kabib Ba'alawi yang dengan sombongnya ya, merasa bahwa mereka pasti masuk surga, bahkan ya, bisa memadamkan api neraka. Seandainya aku tidak malu kepada Allah, niscaya api neraka itu akan aku padamkan. Itu kan namanya kesombongan kaum muslimin ya. Sekelas sahabat saja yang jelas-jelas Allah ridho kepada mereka. Mereka ridho kepada Allah ya. Dan ayat tentang mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka turun di tengah-tengah mereka. Artinya mereka ini sudah dijamin surga. Tapi mereka enggak dengan sombongnya seperti para kabib Ba'alawi. Ya. Padahal justru ya, dengan memiliki sifat sombong yang seperti itu, tidak akan masuk surga. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya memiliki rasa sombong. Ya. Memiliki sifat sombong. Dan termasuk sifat sombong, itu adalah merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Sedangkan merasa mereka mulia karena nasab, mereka pasti masuk surga, bahkan mereka bisa memadamkan api neraka, itu mereka sudah merendahkan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Nabi Muhammad SAW justru sebaliknya. Mereka takut amal ibadah mereka tidak diterima, dan mereka takut apabila mereka masuk neraka. Sedangkan para kabib Ba'alawi, ya, mereka dengan pedenya merasa bahwa amal ibadah mereka semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga, bahkan bisa memadamkan api neraka. Bahkan mereka menganggap bahwa dari kalangan mereka meskipun gila, meskipun bodoh, meskipun ahli maksiat, itu lebih mulia dibandingkan para ulama. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan para mukibin segera sadar. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.